Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Markus pasal 3. Kali ini kita mengambil ayat 7-12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus setelah menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya, ibu mertua Petrus melenyapkan segala sakit penyakit, melepaskan orang dari kuasa kegelapan, orang banyak mencoba mengangkat Yesus sebagai raja dan penguasa Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Yesus malah mulai menyingkir dari mereka. Saya percaya bahwa Yesus menyingkir ke danau, Yesus tidak mau hanyut oleh puji-pujian dan penghormatan manusia. Dia mengambil waktu untuk berdoa dan membangun hubungan dengan murid-muridnya. Kalau kita lihat, orang-orang berhasil di muka bumi ini bukanlah orang yang sempurna. Bukanlah orang yang tidak memiliki kekurangan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang fokus pada kehendak Tuhan. Dari sini kita dapat pelajaran yang penting dari memfokuskan hidup atau manfaat dari retreat keramaian orang di sekeliling kita. Yang pertama, Yesus menyingkir, Yesus dapat lebih mengarahkan hidup dan pelayanan. Yesus menyingkir agar dia bisa menajamkan hidupnya dan pelayanannya. Jadi Yesus menyingkirkan dirinya agar hidup dan pelayanan agar lebih terarah, serta tahu apa yang Bapa kehendaki baginya, supaya Yesus lebih tajam lagi mengajar di kemudian hari, menyembuhkan lebih berdampak, mengusir kuasa kegelapan lebih dahsyat, dan memuridkan murid-muridnya dan rasul-rasulnya lebih tajam. Jadi Yesus gak tertarik dengan murid-muridnya ketika mereka berkata, "Guru, kapan engkau dapat memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus gak tertarik ketika murid-murid dan orang-orang mengangkat dia sebagai raja. Dia datang untuk menyelesaikan kehendak Bapa dan menyelamatkan manusia. Kita sebagai anak Tuhan jangan tergiur oleh crowd, popularitas, kesibukan jadwal yang padat, karena hal ini membuat kita jadi tumpul dan tidak lagi tajam, tidak lagi produktif. Sadarilah, orang yang banyak ngomong tidak punya waktu untuk berpikir. Dan orang yang tidak punya waktu berpikir akan kehilangan kreativitas, akan kehilangan ketajaman, dan mulai banyak pengulangan. Tidak ada sesuatu yang baru dari dalam dirinya. Orang yang sibuk tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Dan orang yang tidak punya waktu mempersiapkan diri cenderung kurang berhasil. Tapi orang yang punya waktu mempersiapkan diri cenderung lebih berhasil. Jadi Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang mempersiapkan diri. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang matang persiapan cenderung berhasil. Orang gak punya persiapan cenderung kurang berhasil. Jadi sekelas Yesus saja masih perlu menyingkirkan dirinya dari kesibukan, dari crowd keramaian, untuk mempersiapkan diri lebih mantap, untuk menajamkan cara berpikirnya. Nah, gak heran kalau Yesus mengajar itu gak pernah kehabisan bahan. Yesus berdoa itu gak pernah kehabisan kuasa, karena dia selalu punya waktu untuk retreat, menyingkir dari keramaian. Saya salut dengan istri saya ketika masuk masa pandemik ini. Dia betul-betul tidak mau ambil jadwal lagi pelayanan onsite dan tidak mau ambil jadwal di Zoom. Karena kalau dia mengambil jadwal di Zoom, gak ada waktu lagi punya hubungan dengan Tuhan, gak ada lagi waktu punya hubungan dengan keluarga, gak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan. Gak heran, istri saya kalau menyampaikan firman Tuhan selalu ada yang baru. Banyak orang diberkati, banyak pemikiran, wawasan dibukakan. Sama, saya juga punya pemimpin rohani
yang tidak ambil jadwal khotbah di hari Minggu. Dia mau khususkan hidupnya untuk menyentuh para leader, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin organisasi. No wonder kalau apa yang disampaikan itu selalu berbobot dan berkualitas. Nah, di masa pandemik ini merubah cara pelayanan saya. Saya biasanya tuh punya pelayanan setiap hari, sibuk dengan jadwal-jadwal yang padat. 1 tahun saya bisa naik pesawat terbang hampir 180 kali. Mengakibatkan saya gak punya waktu lagi untuk persiapkan firman. Makanya saya punya persiapan firman yang saya sampaikan paling cuma 1 bulan 1 yang baru. Karena saya khotbah keliling terus dengan tempat-tempat yang berbeda, saya pakai khotbah yang sama. Jadi 1 tahun saya cuma punya 12 materi baru. Tapi sejak masa pandemik, karena saya harus khotbah terus di daily devotion dan juga ibadah hari weekend, mengakibatkan saya harus punya waktu untuk saat teduh, waktu mempersiapkan firman Tuhan. Sehingga ketika saya sampaikan di daily devotion dan ibadah hari Minggu, materinya adalah materi baru dan bukan materi lama. Itu semua tidak bisa terjadi kalau kita masih suka dengan crowd. Kita harus punya keberanian untuk retreat, menyerang jadwal padat kita. Yang kedua, kita belajar manfaat dari retreat, memfokuskan hidup kita. Yesus menyingkir agar Yesus tidak masuk dalam perdebatan yang sia-sia. Kita lihat dalam perikop sebelumnya, Markus pasal 3 ayat 1-6, ahli-ahli Taurat dan para imam-imam kepala sedang mau mengajak Yesus dalam suatu perdebatan dengan berkata, bolehkah kita menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kemudian Yesus menjawab mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Langsung mereka tidak bisa berkata-kata dan berdiam diri. Segera Yesus menyingkir supaya Yesus tidak masuk dalam perdebatan yang sia-sia. Ada banyak orang yang hidup di muka bumi ini kerjanya selalu berdebat, membuang waktunya, membuang akhirnya dampaknya, dan mengakibatkan orang tersebut tidak bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Yesus mau untuk kita kembali kepada hal yang bermakna, kepada hal yang berdampak, bukan untuk mempertahankan kebenaran bahwa kita adalah orang paling pintar, kita adalah orang paling hebat tahu kebenaran. Ingat dan sadarilah bahwa bagi Tuhan lebih penting kita melakukan firman daripada sekedar tahu firman tapi tidak melakukannya. Bagi Tuhan kasih lebih penting daripada segala-galanya. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu dikurangi kasih sama dengan nihil. Saya nggak mau apa yang kita kerjakan di muka bumi ini menjadi sia-sia. Pastikan apa yang kita lakukan berdasarkan motivasi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Matius pasal 7, bukan orang yang bersuruh Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan yang masuk kerajaan surga. Ingat, bukan orang yang pandai berdebat yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan apa yang dia tahu masuk kerajaan surga. Matius pasal 7 ayat 24-27. Yesus mengajarkan ada 2 golongan murid Kristus. Yang pertama, golongan murid yang bodoh, yang tahu firman, mendengar firman, tidak melakukannya. Yang kedua, golongan murid yang bijaksana, yaitu murid yang mendengar firman dan melakukannya. Ia sama dengan orang bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ketika datang masalah, bangunan tersebut tetap kokoh. Jadi, kalau pelayanan kita mau tajam, pelayanan kita mau tetap tegak berdiri, kalau hidup kita mau terus tajam dan hidup kita mau terus berdampak, gak ada cara lain. Kita harus mau berani retreat dari perdebatan dan mengerjakan hal-hal yang penting dan berkualitas. Yang ketiga, manfaat daripada retreat, memfokuskan hidup kita kepada hal-hal berkualitas. Yesus menyingkir agar hubungan Yesus dengan Bapa makin akrab. Semakin akrab hidup kita dengan Tuhan, semakin kita kuat dan produktif. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin kita memahami suaranya, memahami kehendaknya. Semakin kita memahami kehendaknya, semakin kita menyenangkan hatinya. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin kita mirip dengan Tuhan. Maka saya heran dengan orang Kristen yang gak mirip dengan Tuhan. Makin bawaannya marah-marah, bawaannya gak ada pengendalian diri, bawaannya gak punya kasih, gak punya kesetiaan. Karena orang itu pasti jauh dari Tuhan. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin kita dapat menerima kesalahan orang lain. Semakin kita punya kasih. Tahukah saudara bahwa orang
yang emosional dan negatif, yang susah mengampuni, yang bawaannya marah-marah adalah orang yang jauh dari Tuhan. Ratapan 3:23, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Berarti kalau tiap hari kita punya waktu dengan Tuhan, maka kasih-Nya dicurahkan di hati kita. Kasih inilah yang membuat kita panjang sabar. Kasih inilah membuat kita rendah hati. Kasih inilah membuat kita punya self defense yang kuat, sehingga kita gak mudah emosional. Cerita Maria dan Marta membuktikan di mana Maria selalu mendengarkan suara Tuhan ada di bawah kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk dengan jadwal kerja dan pelayanannya, mengakibatkan Marta selalu komplain, ngomel, mengerjakan yang bukan kehendak Bapa. Tapi Maria, walaupun dikomplain, dia gak ngomel, dia tetap bisa mengasihi Marta, mengampuni Marta, dan dia akhirnya mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa orang yang punya waktu untuk retreat, membangun keakraban dengan Tuhan, dan membawa orang tersebut berkenan di hadapan Tuhan, dan membawa orang tersebut semakin berbuah dengan lebat. Jadi kita belajar manfaat dari retreat, menyingkir dari keramaian, menyerang jadwal padat kita agar yang pertama, menajamkan hidup pekerjaan dan pelayanan kita, sehingga kita punya pikiran berkualitas, pekerjaan berkualitas, perkataan berkualitas, hubungan berkualitas. Yang kedua, manfaat dari kita retreat, menyingkir dari keramaian agar kita tidak masuk dalam perdebatan sia-sia. Dan yang ketiga, agar hubungan kita dengan Bapa makin akrab. Live a better life. God bless you. Kendala yang benar-benar di tengah laut, ya mati mesin sih. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.